Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus semuanya, Shalom. Selamat datang di acara kami bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara kita, selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama-sama dengan kita di sini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, Endi Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus-menerus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan harian kita. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus-menerus belajar tentang iman kekatolikan kita terutama. Karena hidup ini adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat kita semua, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup. Menabur kebaikan dan semoga kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini kita benar-benar dapat berkat yang luar biasa nih dengan kehadiran dari Romo Christophorus Luki Nikasius PR. Selamat datang Romo Luki di acara bersama-sama dengan kita di sini. Selamat datang Romo. Halo, terima kasih Bu Riana, Pak Endi. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudari semua. Terima kasih Romo untuk waktu dan kesediaannya untuk beracara bersama-sama dengan kita. Dan topik kita hari ini adalah tentang keterikatan. Sedikit tentang Romo Luki. Ini saya baca dari yang Romo tulis di parokinya Romo nih. Romo lahir tanggal 11 Oktober 83. Happy belated birthday ya Romo ya. Thank you Bu. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan berdomisili di paroki Santa Maria Regina di Bintaro Jaya. Ditahbiskan menjadi diakon tetap pada tahun 2013 dan menjadi imam pada tanggal 8 Agustus 2014. Dengan tugas perdana di paroki Bamomani, Papua. Waduh, udah keliling Indonesia nih ceritanya nih. Dan walaupun masih Romo muda, ya, tapi dengan prestasi yang segunung. Terima kasih Romo sudah mau memenuhi panggilan Romo sebagai Romo yang baik. Dan semoga terus menjadi Romo yang baik dan berbakti kepada Tuhan ya Romo ya. Amin. Dan pada hari ini bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, kita santai aja, bisa angkat tangan atau bisa nanti tulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman untuk Romo. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mohon kehadiran Roh Kudus tengah-tengah kita, agar acara kita boleh sungguh dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan doa kita hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi, selamat sore, selamat siang Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kembali menghadap Engkau pada hari ini Bapa, mengucap syukur Bapa untuk waktu dan kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami untuk boleh belajar bersama-sama tentang iman kekatolikan kami. Dan terima kasih Bapa, Engkau boleh mengundang Romo Luki untuk bersama-sama dengan kami, untuk menjadi pembimbing kami pada hari ini. Biarlah Bapa, Kau boleh urapi Romo Luki dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kau boleh urapi hati, pikiran, lidah, dan keseluruhan dari Romo Luki, agar apa yang Romo boleh sharingkan kepada kami, boleh sungguh Bapa menguatkan kami, mengingatkan kami, dan menjadi kekuatan yang baru untuk kami dalam menjalani kehidupan kami. Bantu kami Bapa, orang-orang yang hadir di tempat ini pada hari ini Bapa, baik yang hadir live maupun yang menonton acara di YouTube, biarlah kasih-Mu boleh menyertai kami dan keluarga kami dalam persiarahan hidup kami ini. Semua doa kami, seluruh acara kami, dari awal hingga akhir ini kami persembahkan kepadamu Bapa dengan perantaran Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo.
saya minta tolong Romo untuk berbicara tentang keterikatan hari ini, karena begitu banyak dari kita yang terikat dengan hal-hal yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi menjadi kecanduan buat kita. Salah satunya handphone. Keterikatan dengan handphone, keterikatan dengan hobi, dengan macam-macam yang membuat kita menjauh dari Tuhan karena kita terlalu nempel dengan hal-hal yang kayak ginian. Tuh loh, dan Romo akan membagikan makalahnya. Romo silakan Romo. Oh, sedikit Romo, sharing dong Romo tentang Romo. Kenapa Romo mau jadi Romo, Mo? Terima kasih Ibu Riana, Pak Endi, Ibu Bapak, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Shalom semua, salam sehat untuk kita ya. Happy weekend. Kalau di sini udah weekend, kalau di San Francisco di Amerika katanya lagi jumper ya. Kita udah kemarin ya. Tuh, Mo, kita baru jumper hari ini. Ketinggalan. Kita udah Sabtu pertama ya, Sabtu Imam ya. Biasa kalau di sana lebih ketinggalan ya. Kalau kami udah tahun baru, di sini Happy New Year, Merry Christmas. Di sana belum ya. Tapi kalau gajian nomor 1 kayaknya nggak boleh ketinggalan. Ibu Bapak, saudara-saudari semua. Kalau Romo di sana gajian sebulan kali, Mo. Kalau di sini kita gajian 2 minggu sekali. Weh, luar biasa, makanya duluan kan. Ibu Bapak, saudara-saudari, salam kenal ya. Tadi saya tuh bertanya-tanya, ini Ibu Riana kepanjangannya apa? Oh, untung kepanjangannya bukan The Secret Riana ya. Itu ya, yang menang American Got Talent kayaknya itu ya, beda lagi. Ternyata Ibu Riana Atmaja. Saudari-saudara, salam kenal, nama saya Romo Kristoforus Luki, panggilannya Romo Luki. Saya pastor paroki di Gereja Bintaro Jaya, Gereja Santa Maria Regina, suka disingkat. Dulu saya bingung kan, apaan sih ketika ditugaskan di Gereja San Mare, saya cari Santa San Mare. Siapa sih San Mare? Ternyata San Mare kepanjangan dari Santa Maria Regina. Di sini juga ada lingkungan nama lingkungannya San Mararo. Saya cari Santo San Mararo. Sopo iki Santo San Mararo. Ternyata San Mararo itu kepanjangan dari Santa Maria Ratu Rosario. Kadang-kadang kita tuh suka dengan singkatan-singkatan ya, banyak singkatan ini. Wah, udahlah. Ya, saya Romo Luki, pastor atau imam untuk Uskupan Agung Jakarta, Projo Jakarta. Ya, udah diperkenalkan oleh Ibu Riana tadi sedikit tentang biodata atau kurikulum vitae saya. Ibu Bapak, saudara-saudari, kalau Ibu Bapak baru pernah lihat saya, coba lihat tampang saya, coba katakan dengan jujur ya. Saya ini ada potongan pastur tidak? Katakan sejujurnya. Nggak ada, Romo, nggak ada. Nggak ada kan? Saya lebih cocok jadi kongko dagang bakut ya kan? Atau jualan handphone di Roxy daripada jadi pastor. Iya, tapi saya ternyata tulen 100% pastor ya kan. Ibu Bapak, saudari-saudara, ini aku dikasih tema sama Ibu Riana nih. Romo, bahas tentang keterikatan ya. Yaelah, keterikatan. Apaan tuh keterikatan? Saudari-saudara, aku mau izin share screen, Ibu Bapak, saudara-saudari, supaya kesannya seperti ini, apa namanya, nyiapin bahan. Kesannya nyiapin bahan. Sebentar ya. Ini dia. Oke. Udah kelihatan belum? Belum lah. Belum, Mo. Dia orang belum. Pasti masih loading dulu deh. Iya. Oke. Karena saya udah siapin sekitar 200 PowerPoint ini. 200 slide. Ibu Bapak, ini ya, keterikatan dosa. Harus ada, saya kira
kalau kita browsing dari Google gitu, kalau hanya pakai keywords atau kata kunci keterikatan, keterikatan itu bisa diterjemahkan menjadi attachment. Dan ada teori psikologi tentang keterikatan. Tetapi yang mau kita bicara pada hari ini, saudara-saudari semua, tentang keterikatan dosa. Ngapain sih kita ngomongin keterikatan dosa? Supaya jelas. Kita mau putus belenggu ini. Belenggu yang mengikat kita, yang menawan kita. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Ibu bapak, saudara-saudari, maka lambangnya itu keterikatan itu kan belenggu. Ya, rantai yang membuat kita nggak bebas. Nah, bicara soal keterikatan dosa atau bondage of sins, apa sih yang dimaksud dengan keterikatan dosa itu? Ya. Keterikatan adalah sesuatu belenggu yang menjerat. Ya, jadi apa itu keterikatan atau bondage itu adalah sebuah belenggu yang menjerat kita. Namanya kita dijerat, berarti kan kita harus diikat gitu loh, tidak bebas. Menjadikan diri kita sebagai tawanan. Orang yang tertawan atau sebagai tawanan membuat kita kehilangan kebebasan. Sehingga kita manut pada si jahat. Nunut, ngikut sama si jahat. Dan kita menjadi hamba dosa. Jadi penting sekali kita mengetahui kalau kita mau bahas tentang keterikatan. Apa itu keterikatan? Keterikatan itu adalah belenggu yang menjerat kita, menjadikan kita sebagai tawanan, yang membuat kita hilang kebebasan. Sehingga kita hanya nunut pada si jahat dan menjadi hamba dosa. Padahal kita ini kan hamba Tuhan toh, hamba Allah, abdi dalam Tuhan. Tetapi karena keterikatan kita akan dosa membuat kita tertawan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, saya mau kutipkan satu ayat dari Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Dua ayat ini. Bukan satu ayat, dua ayat ya. Dari Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Saya bacakan ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudari-saudara, tolong diperhatikan kata yang saya berikan color merah, warna merah. Ya. Keinginan sendiri diseret dan dipikat dan dibuahi, maka melahirkan dosa. Ya, Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15 ini menjadi dasar yang saya sebut apa sih itu karakter dosa. Karakter dosa itu adalah keinginan kita. Keinginan yang tidak teratur kita. Keinginan sendiri kita. Ya, dosa itu keinginan sendiri. Lalu diseret atau terpikat. Atau ada kemauan. Diseret atau dipikat, udah punya kepengenan, keinginan, sekarang juga mau melakukan itu. Pada akhirnya dibuahi. Dibuahi itu adalah kemampuan. Akhirnya dibuat. Maka inilah yang akan melahirkan dosa. Dosa itu 3 hal, Ibu Bapak Saudara-saudari. Tahu, mau, dan mampu. Ya. Dosa itu meliputi 3 hal. Tahu, sadar, mau, dan melakukannya. Kemampuan untuk membuatnya. Contoh, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini dosa atau bukan ya? Contoh seperti ini. Aku kok tiba-tiba ke bawah handphone orang. Ya. Tanpa aku sadar. Berarti kan aku tidak tahu. Aku bukan mengambil. Itu bukan dosa. Karena dilakukan tidak sadar. Tetapi berbeda loh dengan kayak gini.
kok handphone temanku bagus ya. Aku kok pengen punya handphone kayak gitu. Akhirnya aku ambil handphone itu. Ini dosa. Itu mencuri. Tahu itu salah, tapi mau, pengen. Dan melakukannya mampu. Ini disebut dosa, karakter dosa. Tahu, mau, dan mampu. Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mempelajari tentang karakter dari dosa. Nah, saya ingin masuk. Rasul Paulus menyebut ada yang namanya 7 dosa pokok atau 7 capital sins, ya, deadly sins, 7 dosa pokok. Nah, ini apa aja sih 7 dosa pokok? Kenapa sih Romo kita bahas 7 dosa pokok ini? Supaya ibu bapak saudara-saudari kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa yang pokok-pokok ini aja. Yang pokok-pokok ini. Nggak usah kita, sampai yang perintilan-perintilan, yang macam-macam. Yang pokok ini coba mengenai diri kita atau enggak. Tahu nggak ada 7 dosa pokok yang disebut oleh Rasul Paulus dan diajarkan oleh gereja. Saya ngapalinnya pakai lagu. Ngapalinnya saya pakai lagu. Sama, saya ngapalin 12 murid Yesus saja pakai lagu. Kalau ditanya nggak hafal. Saya juga kalau tanya kepada ibu bapak, saudara-saudari semua nama 12 murid Yesus di sini belum tentu hafal, ya kan? Tapi kalau diapalin pakai lagu, jadi hafal. Saya dulu nyanyinya begini. 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas atau Didimus, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Jadi apal ya. Saya ini bukan Romo kacang-kacangan. Minimal apal 12 murid Yesus. Indikasinya apa nama 12 murid Yesus. Nah, ada juga 7 dosa pokok. Saya ngapalinnya juga pakai lagu ya. Nadanya saya ciptain sendiri. Semoga ibu bapak juga mengingat. Karena gini, buat saya penting untuk diingat, remember, menjadi pengingat buat kita ya. Kalau kita nggak ingat, kadang-kadang kita mudah untuk berkompromi dengan dosa. Tetapi kalau kita tahu dan kita ingat ini salah, pasti ada suatu warning, ada sebuah peringatan dalam diri kita supaya itu 7 dosa pokok loh. Itu salah loh, itu dosa. Jangan buat itu. Nah, ada 7 dosa ini saya ngapalinnya pakai lagu. Ngapalinnya begini. Kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Ada 7 dosa pokok. Kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Ada 7 dosa pokok. Apa aja itu? Ini dia. Mari kita kenali. 7 dosa pokok ini yang pertama adalah yang disebut the mother of sins. Ibu dari segala dosa. Yang namanya sombong, jumawa, angku, congkak, arogan, dan berbagai macam turunannya. Jadi ya, saya nggak tahu tuh levelnya apa aja. Arogan sama jumawa levelnya lebih tinggi mana tuh? Congkak, tinggi hati. Wah, itulah pokoknya lah. Turunan dari yang namanya kesombongan atau pride. Nama iblisnya, roh jahat dari kesombongan, namanya adalah si Lucifer. Simbolnya adalah burung merak. Wah, burung merak kan cantik ya, indah. Sombong. Ya, itu dia. Kejatuhan manusia pertama, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Karena apa? Bukan karena pengen tahu, bukan. Karena sombong. Pengen menyamai Allah. Ya.
sombong, itu yang pertama. Ya. Maka sekarang kan suka ada istilah kalau orang ngomong gini ya, Jeng, bukannya aku sombong ya Jeng. Minggu lalu aku baru pulang dari Eropa. Wah elah, sombong ya. Bukannya aku sombong, itu pasti sombong yang kayak gitu. Pokoknya kalau ada template kata-kata, bukannya aku sombong, ya ini mah nggak mahal lah jam inilah. Cuman belinya di Amerika aja. Caelah, sombong. Yang kayak begitu-gitu sombong lah pokoknya lah ya. Mau pakai kata-kata bukannya aku sombong ya, sombong udah pasti dah. Ibu bapak, saudari-saudara, ini dosa yang pertama ya. Ibu dari segala dosa atau turunan dari dosa-dosa lainnya adalah sombong. Karena dengan kesombongan artinya kita melepaskan diri dari Allah. Kita hanya mau berdiri berpijak di atas kaki kita sendiri. Bukan nurut pada apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi dengan kesombongan manusia kita menggantikan Allah dan Tuhan menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Itu kesombongan, kecongkakan kita. Dosa yang kedua, ntar lebih lanjut kita bahas detailnya pelan-pelan. Yang kedua adalah ketamakan, greed. Tamak itu adalah nafsu, kecenderungan yang tidak teratur akan harta benda, tamak. Ya. Nama iblisnya itu si Mamon. Ya. Bacaan Injil hari ini ya, menurut waktu Indonesia, bukan waktu Amerika, bukan juga waktu Eropa. Ya. Bacaan Injil hari ini itu berkisah Yesus mengatakan kamu tidak dapat mengabdi dua tuan. Tidak dapat mengabdi kepada Mamon, mengabdi kepada Allah. Karena kalau kamu lebih mengasihi yang satu, memilih yang satu, kamu pasti akan lebih mengasihi yang satu itu daripada yang lainnya. Jadi kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan, kepada Mamon dan kepada Allah. Harus ditentukan, dipilih. Ini bacaan hari ini itu terkait dengan bacaan yang kemarin. Di Amerika bacaan hari ini berarti ya, tentang bendahara yang tidak jujur. Ya kan? Banyak khotbah-khotbah yang mengatakan kan begini, kenapa sih yang dipuji, kenapa bendahara yang tidak jujur itu dipuji? Banyak khotbah mengatakan yang dipuji itu bukan ketidakjujurannya, tetapi kecerdikannya yang dipuji. Betul, ya, betul. Tetapi kenapa kecerdikan yang demikian itu dipuji oleh tuannya? Saya ingin mengatakan, yang namanya dipuji belum tentu dibenarkan. Karena dibedakan antara dua hal, kecerdikan anak-anak dunia dengan kecerdikan anak-anak terang. Kecerdikan anak-anak dunia itu kecerdikan yang manipulatif yang dibuat oleh bendahara yang tidak jujur itu. Kecerdikan anak-anak dunia itu membengkokkan kebenaran demi keuntungan diri sendiri. Maka Yesus bilang kan, ya, anak-anak dunia ini jauh lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Sedangkan kecerdikan anak-anak terang adalah kecerdikan yang menjunjung tinggi kebenaran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Maka kaitannya dipertegas oleh Yesus dalam firman Tuhan hari ini di waktu Indonesia. Yesus berkata begini, kalau kamu tidak benar dalam perkara-perkara kecil, bagaimana mungkin akan diberikan kepadamu perkara yang lebih besar? Bendahara yang tidak jujur itu, yang tidak setia, yang cerdiknya cerdik dunia, tidak setia pada perkara kecil. Mamon itu perkara kecil. Bendahara itu akhirnya apa? Dipecat. Enggak dipercaya perkara yang lebih besar. Tapi kalau kita anak-anak terang, bukan anak-anak dunia, kecerdikan kita senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, maka kita akan dipercaya perkara yang besar. Apa itu perkara yang besar? Kehidupan kekal. Amin. Ya, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu bapak semua,
Maka yang kedua ini bicara soal yang namanya mamon. Ya. Hati-hati dengan yang namanya mamon ini. Ketamakan. Nafsu yang tidak teratur akan harta benda. Kekayaan, kedudukan. Hati-hati. Simbolnya itu serigala. Serigala itu kan haus. Haus untuk memangsa. Maka ada pepatah yang mengatakan homo homini lupus. Yang artinya sedia payung sebelum hujan. Bukan. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala. Menjadi pemangsa bagi sesamanya. Orang yang macam ini, mereka itu punya tagline, pertanyaannya begini. Bukan hari ini aku mau makan apa. Makan seafood, western, Chinese food, tidak. Orang yang menjadi pemangsa bagi sesamanya setiap hari selalu bertanya, hari ini aku makan siapa? Hari ini aku nipu siapa? Ya, hari ini aku bohongin siapa? Hari ini aku suci siapa? Suci, tahu suci kepanjangannya? Sukacipoa. Suka tipu, ya. Hari ini aku tipu siapa? Ya. Saudari-saudara sekalian, hati-hati dengan yang namanya yang kedua ini. Dosa pokok yang kedua, turunan dari kesombongan, yakni namanya ketamakan. Setannya, iblisnya namanya si Mamon. Ya. Yang ketiga, yang ketiga ini namanya adalah iri hati, dosa ketiga, envy, ya, iri hati. Nama setannya, nama iblisnya adalah si Leviatan, Leviatan. Lambangnya itu ular naga. Saya nonton film Shazam. Ya. Itu film superhero bagus sekali, Shazam. Cerita tentang 7 dosa pokok. Ya, keren sekali itu. Cerita tentang 7 dosa pokok, ada superhero-nya namanya si Shazam ini. Setiap kali dia bilang Shazam, dia berubah menjadi superhero yang hebat. Nah, saya bertanya-tanya, ini kan film bercerita tentang 7 dosa pokok ya. Tapi saya hitung dari awal film, kok yang muncul hanya 6 aja, roh jahatnya hanya 6. Kurang 1 nih. 1 ada di mana ya? Ternyata 1 ini yang kurang. Ternyata itu ada dan melekat dalam diri kita. Yang namanya dosa iri hati. Itu nggak muncul keluar. Kalau sombong itu kan dipamerin. Caelah. Itu sombong. Sombong kelihatan. Tamak juga kelihatan. Tapi iri hati itu ada di dalam. Iri hati itu kan senantiasa tersembunyi di dalam diri kita. Iri hati, ya kan? Wih, kok tetangga sebelah beli mobil listrik nih? Tersimpan di dalam, iri ya kan, ngiri. Ngomongin orang, ya kan? Waduh, kok dia beli TV baru? Kok kulkasnya 3 pintu? Wah, elah kulkas saja 3 pintu. Ibu bapak, saudari-saudara, hati-hati dengan dosa iri hati. Dosa iri hati itu melekat. Adanya di dalam. Ya. Nggak kelihatan, tetapi dia menggerogoti hidup kita. Ya. Seperti ular itu kan licik. Ya. Dosa iri hati itu si Leviatan itu kalau kita besarkan, kalau dosa itu yang kita kasih makan terus ya dalam hidup kita, iri hati, kesombongan, ketamakan yang kita kasih makan terus, itulah yang akan menjadi besar. Ya. Yang menjadi besar dalam diri kita si burung merak, si serigala, si ular naga. Nah ini berikutnya lagi. Dosa yang berikutnya yang keempat, dosa pokok yang keempat adalah yang namanya kemarahan. Wrath. Nama dosanya ini, nama iblisnya adalah si Satan. Ya. Simbolnya adalah macan. Wah, yang siap menerkam, memangsa. Dosa ini ya, ibu bapak, saudara-saudari, roh jahatnya itu dilambangkan, dia itu bawa jerat tali lasso gitu ya, yang ngikat leher kita. Coba deh, kalau kita marah, terus kita tahan emosi kita, ini kan sakit. Sakit di dalam mangkal. Kalau marah, terus kita tahan.
sakit. Karena apa? Karena roh jahatnya itu menjerat leher kita, ya kan? Kalau kita coba, dia mau tarik, ayo marah, dia tarik. Tapi kita tahan, sakit kan? Makanya biasanya kemarahan kita ikutin supaya kita nggak sakit. Marah, udah pokoknya kita labrak aja urusan belakang. Itu kan yang diajarkan dunia ya kan. Kalau kita marah, udah pokoknya sikat, gas ya, kasih gas. Kata anak zaman sekarang. Pokoknya jangan kasih kendor. Kalau marah begitu, luapkan. Itu dosa. Nanti bagaimana? Nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk mengalahkan kemarahan ini, menaklukkan si roh jahat kemarahan ini. Nanti sabar. Nah, 3 dosa yang berikutnya. Hawa nafsu. Ya, saya juga bingung. Kenapa kok disebutnya hawa nafsu? Bukan Adam nafsu. Kenapa hanya Hawa yang disalahin? Emang ini ya. Sebutan ini sangat tidak feminim, sangat tidak feminis ya. Hawa nafsu ya. Seolah-olah mengatakan hanya Hawa yang nafsu, Adam enggak. Ya, hawa nafsu atau lust. Nama setannya itu, si roh jahatnya namanya adalah Asmodeus. Simbolnya adalah kambing, bandot. Sebutannya bandot ya. Nah, saya jadi ingat, saya waktu tugas di tanah Papua, ibu bapak, saudara-saudari, saya punya 2 ekor kambing sepasang. Ya, yang satu ya. Saya tuh kesel banget sama si kambing bandot ini, sama si kambing jantan ini. Kenapa? Karena dia itu paling susah dimasukin ke dalam kandang. Habis kita bawa merumput, ya. Kalau mau dimasukin lagi ke dalam kandang, wah dia malah tarik lehernya gitu kan. Romo, suaranya buntung-buntung, Mo. Halo? Ya. Suara putus-putus ya? Iya. Sekarang masih? Enggak? Udah, oke. Oke ya. Nah, saya ulangi tadi buntung-buntungnya sampai di mana itu, Bu? Itu kambingnya Romo. Iya, saya punya kambing si bandot ya kan. Di Papua saya punya sepasang yang jantan dan betina nih. Saya kesel sama si kambing bandot ini, si kambing jantan ini. Kenapa? Karena tiap kali mau saya bawa, saya tarik ke kandang, dia malah seruduk saya. Ya. Itu kan ada tanduknya begitu tuh bandot melingkar. Waduh, saya tuh kesel banget. Susah sekali membawa si kambing bandot ini balik ke kandang. Ternyata ketika saya lagi ngamati si kambing bandot ini dia itu tergila-gila sama si kambing betina. Ya. Dia itu ngikutin mulu si kambing betina. Saya taruh kambing betina ngerumput di mana, dia jalan sendiri ngikutin, nunut si kambing betina itu. Maka ternyata ada strateginya. Cara masukin si bandot itu. Caranya adalah nggak usah ditarik dia duluan. Tapi bawa masuk dulu si betina, dengan sukarela si bandot juga ikutan masuk. Oh, saya jadi tahu dosa pokok hawa nafsu. Kenapa lambangnya bandot kambing? Karena kambing itu hawa nafsu. Ya itu dia. Yaitu dosa hawa nafsu, lust ya. Nama iblisnya Asmodeus. Yang keenam perlu kita tahu, ini beda dengan ketamakan, beda. Kalau ini kerakusan, rakus itu akan makanan, ya, kerakusan, glutoni. Nama setannya itu kerakusan itu Beelzebul. Simbolnya adalah babi. Wah elah, padahal saya sio babi. Makanan favorit saya babi. Dulu di Papua saya juga yang saya pelihara itu babi. Kenapa yang dipelihara itu? Karena babi adalah hewan adat di sana di tanah Papua.
Rekor ibu bapak, saudara-saudari, saya pernah jual babi di tanah Papua, 1 ekor harganya 26 juta. Wih, mantap kan? Ada yang mau investasi? Iya, di sana itu mahal karena apa? Karena babi itu menjadi hewan adat. Pokoknya kalau udah dilabelin sertifikasi adat atau apa gitu ya, harganya naik pasti. Ya, ibu bapak, saudara-saudari, babi itu kan semua dimakan. Apa aja dimakan, kita taruh di sono dimakan. Bahkan saya ngamati deh, anaknya sendiri loh. Anaknya sendiri bisa dimakan loh babi. Ya. Kalau ada pepatah yang mengatakan singa, macan nggak pernah makan anaknya, tapi babi makan. Babi makan loh. Saya juga heran ya. Itu semua apa aja masuk pokoknya, dimakan sama babi. Nah itu dia. Simbol dari kerakusan. Dan yang terakhir, ini dia. Yang terakhir, dosa pokok yang terakhir adalah kemalasan atau sloth ya. Nama iblisnya adalah Belfagor. Belfagor ini nama iblisnya. Simbolnya adalah kura-kura. Pelan, males ya. Males-malesan. Ada sebutan yang namanya kita mari menjadi generasi rebahan. Waduh, saya nggak suka banget tuh sama istilah itu. Generasi rebahan. Ya. Sekarang kan coba, semua dibuat dari rumah. Work from home. Ya elah, udah nggak ngantor. Jadi dari rumah bisa atasannya pakai kemeja, bawahannya celana pendek. Ya. Misa juga kayak gitu. Misa online, ya kan? Udah menjadi generasi yang rebahan, mager, males gerak. Itu dosa loh, ya. Dosa kemalasan. Ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan 7 dosa pokok ini. Maka kita sekarang mau membebaskan diri. Perlawanannya apa sih dosa-dosa ini? Nah, ini penting. Jadi jangan hanya tahu tentang 7 dosa pokoknya aja, tapi apa yang harus kita buat? Yang pertama adalah, jadi ada 7 capital sins, lawannya adalah virtus, keutamaan-keutamaan kita. Simbol kesombongan diri. Wah, tadi itu ya. Sombong. Kalau bercermin itu, wah, jumawa. Pion, tetapi ketika bercermin, wah, akulah the king, raja, sombong. Lawannya adalah kerendahan hati. Kenapa sih dikasih simbol kerendahan hati itu tanah? Kerendahan hati itu kan dari kata Inggris humilis. Ya. Humilis. Dari kata Latin, humus. Humus itu bumi, tanah, humus. Ya. Kita tahu ketika belajar IPA, humus itu kan tanah yang hitam, itu banyak humusnya, menjadi tanah yang subur. Humus itu artinya tanah. Tanah itu walaupun diinjak-injak, tetap memberikan kesuburan. Inilah kerendahan hati. Kerendahan hati itu udahlah walaupun kita diinjak-injak, tapi tetap mau memberikan kesuburan. Tetap mau memberikan makna bagi kehidupan. Tetap menjadi berkat. Itulah kerendahan hati. Walaupun diinjak-injak, menjadi yang di bawah, membumi. Pribadi yang rendah hati adalah yang membumi seperti tanah. Beda dengan orang yang sombong. Yang ngomongnya itu weleh. Dikit-dikit ngomongnya itu herme. Wah elah. Nggak ada kah barang-barang Mangga 2? Elah. Dikit-dikit ngomonginnya beauty di Plaza Indonesia. Wah elah. Nggak ada tuh ngomongin Pasar Gembrong. Pasar Jatinegara. Pokoknya yang tinggi-tinggi. Wah elah. Ini kalau berpakaian, kalau ke gereja, kayak fashion show. Gelang dari lengan sampai ke bahu, Caela. Ini Wakanda kan? Pakai
kalung-kalung, kayak kalung gangster tuh. Wah, rantai-rantainya semakin gede ya kan. Oh, anting. Wow, yang sampai berat, yang sampai telinganya itu. Kayaknya hidup kayak gitu terbeban berat sekali. Ya. Enggak puas dengan diri sendiri. Waduh, aku kok ini kok apa ya, alisnya kok tipis. Tato. Wah, tato alis kayak Shinchan. Wah. Wah, ntar saya diomelin ibu-ibu nih. Udah stop sampai di situ dah. Nggak berani diperpanjang ya. Padahal banyak ya kan. Bulu mata. Wah, elah, udah kayak Desi Gober itu loh, Desi Donald Duck itu loh. Bulu matanya, wah, yang sampai bukan bulu mata anti badai lagi, ini mungkin bulu mata anti korupsi. Wah, Ibu Bapak, saudari-saudara, hati-hati dengan dosa kesombongan. Lawan dari kesombongan, kita harus tumbuhkan yang namanya keutamaan kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu gift dari Tuhan. Maka mohonlah rahmat kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan hanya ngomong loh. Kita bisa ngomong tentang rendah hati. Gampang ngomongnya itu. Tetapi untuk dibuat, sukar kadang kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu sebuah rahmat dari Allah. Maka mohonlah rahmat itu ya, untuk mengalahkan yang namanya dosa kesombongan. Kesombongan itu akrab sekali dengan kita, kesombongan ya. Tapi mari kita mohon yang namanya rahmat kerendahan hati. Berikutnya adalah ketamakan. Ya. Ketamakan yang tadi saya jelaskan adalah nafsu, kecenderungan yang tidak teratur kita akan harta, akan keduniawian. Maka simbolnya itu yang dimakan adalah duit. Oh, itu orang yang tamak. Banyak orang yang melupakan yang namanya ini kasih. Istilah kasih banyak orang hanya begini, berhenti pada kasih itu berarti mencintai, kasih gitu ya. Saya baru sungguh-sungguh memahami makna kasih ketika saya tinggal di Papua. Di Papua itu ya, masyarakatnya itu di tempat saya bertugas, 5 tahun saya berkarya di tanah Papua, di pedalaman, nggak ada listrik, nggak ada sinyal handphone, akses jalan terbatas sekali, tempat yang sangat terisolir sekali. Ya. Saya menemukan makna kasih yang dalam di sana, di tengah keterbatasan. Jadi begini, waktu itu ada umat ya, anaknya itu sekolah pilot, sekolah menjadi penerbang. Dari dusun, dari kampung, dari desa kecil, biaya untuk sekolah itu mahal sekali. Apalagi ketika test flight. Waduh, sekali test flight itu berapa ratus juta gitu katanya. Ya, butuh dana yang sangat-sangat besar sekali. Apa yang dibuat masyarakat sederhana ini? Mereka punya yang namanya kearifan lokal. Mereka di depan gereja, mereka buka tikar, di ujung-ujungnya itu ditaruh batu supaya tidak terbang gitu ya. Mereka taruh tikar dan setiap orang yang keluar dari gereja bantingan memberikan sesuatu, bahkan dari seluruh isi tas, isi noken mereka. Noken itu tas di sana, tas Papua, tas asli orang Papua. Mereka keluarkan semuanya demi membantu. Padahal nggak mereka kenal orang itu, anak itu nggak mereka kenal, tetapi mereka mau memberikan itu. Maka ada istilah dalam bahasa Papua gini, kasih sudah, kasih sudah. Kasih itu artinya beri sudah, nggak usah tuntut pamrih apapun. Kadang-kadang kita kan kasih sudah, tapi kita masih menuntut, masih berpikir, ntar gue dapat apa ya? Coba nih, kalau orang kondangan aja. Saya tuh suka aneh. Kalau ada orang kondangan, resepsi, undangan gitu ya, invitation, ke perkawinan. Itu amplopnya suka dikasih nomor, dikasih stiker, ditandain. Itu buat apa coba? Supaya kan diingetin, si Meyung ini 200.000.
Besok kalau anaknya kawin, gua kasih juga 200.000 ya. Bapak Endi, Ibu Riana 100 US dollar. Besok gua juga kasih kalau anaknya merit 100 US. Ibu bapak, saudara-saudari, kok kita berhitung-hitung ketika memberi ya, ketika mengasihi ya. Ini lawan dari dosa ketamakan adalah kasih. Tulus saja, kasih. Nggak usah mengharapkan pamrih apapun, mengharapkan imbalan apapun. Lawan dari ketamakan, kecenderungan yang tidak teratur akan keduniawian adalah kasih. Lepas bebas. Kasih itu artinya lepas bebas. Aku nggak mau terikat sama barang-barang dunia, sama apapun itu. Kasih. Ya. Maka kan Yesus bilang, kalau ada yang minta jubahmu, berikan juga mantolmu. Kalau kamu diminta berjalan sejauh 1 mil, temani dia 2 mil. Ya. Berikanlah yang lebih. Kasih. Kasih. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari, ini juga bukan perkara yang mudah untuk memohon, melakukan ini. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan. Sebagai manusia, kecenderungan kita pasti akan tamak. Kumpulin. Investasi, punya investasi 1, tambah lagi. Tambah lagi. Kumpulin terus. Beda dengan sebagai pengikut Tuhan. Kasih. Ya. Nah, dosa yang berikutnya yang ketiga adalah iri hati. Ini yang saya bilang nih. Dosa iri hati itu nggak kelihatan. Ada di dalam iri hati itu. Syirik, julid, bahasa zaman sekarang ya. Syirik, julid, nyinyir. Ngelihat orang lain sukses, ngelihat orang lain pokoknya bagus, ngelihat orang lain lebih bersinar, kita julid. Syirik, iri. Lawannya, keutamaan dari dosa ini perlu kita lawan dengan keutamaan yang namanya benevolence. Kebaikan hati. Baik hati. Kalau iri hati di dalam, baik hati adalah yang dari dalam ini baik, kita mau pancarkan keluar. Ya, kalau iri hati itu kan gak kelihatan di dalam, syirik, dongkol, mendengki terus. Gondok jadi itu lambangnya tuh ya, gede lah. Karena apa? Karena waduh, kok keluarga dia pokoknya rumput di rumah tetangga tuh lebih hijau aja kelihatannya ya. Kok dia lakinya kok baik banget. Kok laki aku kok cerewet, makin tua makin cerewet. Sekarang bapak-bapak ya kena. Tadi karena udah ibu-ibu. Iya, karena ada umat yang cerita sama saya gini, Romo, aduh maaf ya Romo ya, saya tuh heran sama suami saya Romo, kok biasanya kan yang cerewet perempuan, kok suami saya sekarang makin tua makin cerewet Romo, kata dia. Saya juga nggak tahu Bu, belum tua saya. Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara, lawan dari dosa iri hati adalah benevolence. Kebaikan hati, baik hati. Dari hati yang baik memancar keluar. Ya, dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat, berbela rasa bagi yang lain. Nah ini dia. Ini dosa kemarahan ini yang tadi saya katakan ya, seperti jerat. Kalau pokoknya kita nggak ikutin, leher kita kan sakit kalau dijerat itu diikat. Kita tarik-tarikan sama si roh jahat kemarahan, ya, yang namanya Satan, yang simbolnya macan tadi. Ini akan melukai kita kan. Jerat itu akan membuat kita sakit sendiri. Tapi apakah yang namanya dosa kemarahan itu harus kita ikuti? Apakah kita kemakan setiap kali sama jerat kemarahan itu? Tiap kali marah, wah teriak. Tiap kali marah hantam. Enggak, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Jerat dosa kemarahan itu bukan untuk dilawan, bukan. Tetapi untuk diputus. Kalau kita lawan, sakit sendiri kita. Tetapi jerat dosa itu harus diputus, dipotong, digunting talinya itu. Diputusnya dengan apa? Dengan yang namanya
kesabaran. Ini saya ingat banget. Dulu ketika tahun elektoral, sebentar lagi Indonesia kan juga akan menghadapi tahun elektoral ya, 2024. Sebelum ini, banyak sekali kasak-kusuk 5 tahun kemarin tentang siapa yang akan menjadi wakil presiden dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi kasih inisialnya M. Mulai tuh yang namanya M pada kegeeran. Gua nih M nih ya. Termasuk karyawan saya ada yang namanya M, namanya Makmun. Dia juga GR. Jangan-jangan gua nih Makmun nih. Ada karyawan saya juga inisialnya M, namanya si Empok. Empok juga ada GR. Jangan-jangan gua nih. Ternyata kata Bapak Jokowi, M inisialnya. Mbok sabar, katanya gitu. Sabar ya. Lawan dari kemarahan tidak lain adalah keutamaan kesabaran. Kalau kita tidak bisa memutus yang namanya jerat dari kemarahan, kita akan dibelenggu, ditawan oleh si Satan ini yang simbolnya macan untuk menjadi pribadi yang mudah marah, ya, pribadi yang bergejolak dikit-dikit marah, lagi setir mobil, disalip dikit langsung, langsung aku balap lagi, kepot, buka kaca, sebut taman safari, kebun binatang, apalah. Padahal kan capek sendiri ya kan, capek sendiri dan bisa jadi mati konyol loh di jalan. Ya. Tetapi kalau kita coba mau dia buat apa sama kita, terus kalau kita anak Tuhan harus sabar, biarin aja. Dianya yang capek ya kan, kitanya mah biasa-biasa aja. Nah, kita mau jadi pribadi yang kayak apa coba? Pribadi yang anger, pemarah, dikit-dikit marah, ledak meledak-ledak gitu. Atau kita santai aja, ya, sabar aja. Pokoknya falsafah alon-alon waton kelakon. Ya udah yang penting selamat. Coba karena kemarahan kita akhirnya ugal-ugalan, cat. Kalau selamat ya kan. Kalau terus nanti ditilang, sekarang apalagi udah pakai tilangnya elektronik ya kan. Ya rugi sendiri. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Apa untungnya kita marah? Ya, lebih baik jadi pribadi yang menep, yang sabar. Ya itu dia. Maka simbolnya itu ini nih, jam pasir. Pelan-pelan, ya udah ntar juga penuh juga pelan-pelan. Pada waktunya juga akan penuh juga. Simbol kesabaran. Sabar aja. Nah, ini yang saya bilang berikutnya, dosa hawa nafsu. Hawa nafsu lawannya adalah kemurnian. Ini dosa ini melekat loh ibu bapak saudara-saudari. Bapak Suci belum lama memberikan sebuah pengajaran kepada para imam loh. Hati-hati katanya yang namanya dengan pornografi. Kecanduan akan yang namanya pornografi membuat hati tidak murni lagi. Hati-hati dia mengatakan begitu. Ya, hawa nafsu itu nafsu yang tidak teratur. Ya, akan seksualitas yang tadinya seks itu sebagai karunia dari Allah, karena hawa nafsu ini menjadi nggak teratur, ya, menjadi hanya beginilah. Setiap manusia punya yang namanya hasrat, ya, libido. Tetapi kalau itu tidak teratur, ini menjadi dosa. Karena apa? Karena dalam perkawinan khususnya,
yang namanya hubungan suami istri bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu, bukan. Tetapi cara, maka disebutkan ML, ya, making love, membuat cinta itu menjadi nyata. Maka istimewa saya kira dalam, kalau saya mengajarkan yang namanya lagi lokakarya membangun rumah tangga, mempersiapkan pasangan-pasangan yang akan hendak menikah, selalu disadarkan, ingat, yang namanya hubungan suami istri bukan hanya hubungan badan, bukan hanya sekedar melampiaskan libido, bukan. Tetapi ekspresi nyata cintamu yang paling nyata itu hadir ketika engkau saling memberi dan saling menerima dalam hubungan suami istri. Maka lawan dari yang namanya dosa hawa nafsu ini, ibu bapak saudara-saudari, adalah kemurnian. Ini kalau ngomongin dosa ini mungkin lebih jago Ibu Riana sama Pak Endi daripada saya. Ya, kemurnian ini artinya apa? Kemurnian adalah penyerahan diri kita sepenuhnya pada apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Tidak terbelenggu pada yang namanya hasrat-hasrat dunia. Tidak terbelenggu. Ini dia. Kemurnian hati untuk seutuhnya aku mau memberikan, berbagi hati ini hanya pada pasanganku yang sah ini, partner hidupku. Nah, ini terbebas dari belenggu dosa hawa nafsu, ya kan? Menjaga kemurnian rumah tangga, menjaga kemurnian kesucian diri kita masing-masing. Ini lawan dari hawa nafsu. Kemurnian atau kesucian hidup. Nah, ini dosa yang ke-6 menjelang terakhir nih. Yang namanya kerakusan, glutoni. Wow, rakus. Tadi lambangnya babi ya. Maka keutamaan yang kita mohonkan dari Tuhan untuk melawan belenggu dosa kerakusan ini adalah self-control. Penguasaan diri. Ya. Tahu kata cukup, tahu batas. Suatu hari ya, saya pernah ajak anak-anak dari Papua makan di restoran Auce. Saya kan bingung, ini restoran salah nama kah, salah tulis. Kok Auce? Mestinya kan sebagai ya kan yang matanya sipit, dari kalangan mata sipit, mestinya Hauce tulisannya. Kok Auce nih? Salah pasti. Ternyata Auce itu kepanjangan dari all you can eat. Auce, all you can eat. Auce ya, bukan Hauce all you can eat. Saya ajak nih anak-anak Papua makan. Mereka makan sampai pegawai restorannya bilang gini, Pak, minta maaf waktunya udah hampir habis. Karena sampai dengan waktu terakhir masih tambah. Ya. Tetapi apa akibatnya? Habis itu anak-anak pada uwe-uwe. Perutnya pada sakit. Karena apa? Rakus. Ya kan? Lawan dari kerakusan ini adalah self-control. Penguasaan diri kita. Ya, menguasai diri. Tahu batas, tahu kata cukup. Enough. Cukup. Berhenti makan sebelum kenyang. Katanya gitu ya. Itu yang baik. Dan yang terakhir Ibu Bapak, saudara-saudari, adalah kemalasan. Ini dosa kemalasan, nih hati-hati dengan yang namanya dosa kemalasan. Kaum rebahan, lazy character ya. Handphonean, bangun, males bangun nih, udah denger waker, ayo bisa hari Minggu. Aduh, ini kan Sunday, holiday. Holiday, ingat dari kata holy. Hari yang kudus untuk menguduskan nama Tuhan, ya kan? Bukan libur. Kita tuh
asosiasi kita, pokoknya holiday libur, padahal holy, ya, menguduskan nama Tuhan. Ya. Saudari-saudara, lawan dari kemalasan adalah ketekunan. Kita mohon rahmat kepada Tuhan untuk never give up, untuk selalu bertekun, supaya kita nggak jadi pribadi yang dibelenggu oleh si Belfagor, si setan dari kemalasan, yang menjadikan kita pokoknya udahlah, biarin aja, nggak usah dikerjain, tidur aja, santai aja, skripsi mah gampang. Wah elah kepada anak-anak gitu ya. Udah pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, entar aja, biarin, belum terlalu kotor ini. Tunggu sampai setahun, tunggu debunya udah numpuk, ya kan? Ya nggak kayak gitu. Dan melawan dosa kemalasan ini, kita mohon rahmat, keutamaan, ketekunan dari Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara, ini saya masih berapa lama, Ibu? Terusin aja Romo sampai habis, Mo. Oh, terus. Ini saya cepat aja ya. Dosa-dosa itu ya, 7 dosa pokok yang tadi kita bahas. Ini saya lebih cepat aja lah. 7 dosa pokok ini kadang-kadang kita nggak sadarin. Kadang-kadang kita hanya memoles yang bagian luaran aja. Hati-hati kalau kita udah terbelenggu pada 7 dosa pokok. Mungkin seolah-olah kita secara spiritual bisa kelihatan cakep, bagus. Tapi itu hanyalah kosmetik aja. Ya, ingat kritikan Yesus saya kira kepada orang Farisi yang munafik, yang disebutnya munafik, yang seperti kuburan, yang atasnya itu rapi, bagus, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan mayat. Ya. Kalau hidup kita sudah dihantui, hidup kita sudah melekat, terikat pada 7 dosa pokok. Kadang-kadang kita yang dipercantik hanya kosmetika saja. Hanya bagian luarannya saja. Hati-hati dengan ini. Ya, saya hanya mau bilang itu. Yang kayaknya kalau berdoa itu, waduh sambil merem-merem, angkat-angkat tangan, segala macam. Tetapi padahal pribadi yang demikian adalah pribadi serigala berbulu domba. Ya, karena tadi udah melekat 7 dosa pokok. Ya. 7 dosa pokok ini juga menjadikan kita sebagai seorang yang namanya ateis praktis. Ya. Tuhan itu udah nggak relevan lagi dengan dosa kesombongan tadi yang saya sebut the mother of sins, ibu dari segala dosa. Kita menggantikan Tuhan menjadi diri kita sendiri. Tuhan itu, udahlah, udah nggak penting lagi gitu. Yang penting usaha-usaha aku aja. Hati-hati makanya dengan yang namanya 7 dosa pokok yang tadi saya jelaskan itu. Iman itu hanya dipandang sebagai spiritual laundry aja. Nah ini juga kecenderungan dari 7 dosa pokok adalah menjadi pribadi-pribadi yang fundamentalis. Ya, fundamentalisme kelompok spiritual nih. Karena apa? Karena dari 7 dosa pokok, sombong, arogan dengan agamanya, dengan imannya, membuat orang nggak bisa menjadi pribadi yang inklusif, yang menerima dan bersaudara dengan yang lain. Malah menjadi pribadi yang eksklusif. Jadi dari 7 dosa pokok itu. Maka ini yang terpenting. Kita harus melepaskan belenggu roh jahat itu. Saya mau kutipkan 2 ayat aja. Yang pertama dari Roma 6 ayat 22. Dikatakan begini, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi sekarang setelah kita dimerdekakan, dilepaskan dari belenggu tawanan dosa oleh karena Kristus, mari kita menjadi hamba-hamba Allah. Hamba Allah itu artinya apa? Pribadi yang mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah.
terakhir, dengar dar-der-dor nggak di tempat saya? Ada orang Betawi nganten. Di sini kampung Betawi. Rame petasannya ya. Nah, ini yang terakhir dari Injil Yohanes 8 ayat 36. Saya kutipkan. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan kita sungguh telah dimerdekakan oleh Kristus. Inilah panggilan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Tidak menjadi hamba dosa, hamba roh jahat, tidak terbelenggu, tidak tertawan, tidak dijajah oleh dosa-dosa. Tetapi kita telah dimerdekakan dari dosa untuk menjadi hamba Tuhan. Usul-usul praktis. Usul praktis untuk dibebaskan dan dimerdekakan. Mari kita senantiasa membangun relasi hangat dengan Tuhan. Ya. Tanpa relasi yang hangat dengan Tuhan, kita tidak mungkin dimerdekakan dari belenggu dosa, dari keterikatan-keterikatan kita akan dosa-dosa dan tawaran-tawaran dunia. Dengan membangun relasi hangat dengan Tuhan, kita dibebaskan. Ya. Jesus set me free. Membangun relasi senantiasa yang hangat dengan Tuhan. Usul praktis. Ya. Kalau mau melawan dosa-dosa itu, bangunlah relasi yang hangat dengan Tuhan. Lalu ini, punya komunitas. Komunitas yang hangat. Komunitas yang inklusif. Komunitas persaudaraan. Macam komunitas kita di PDK Maria Bunda Allah. Wah, luar biasa. Ini merupakan salah satu cara saya kira untuk juga melawan kuasa dosa. Punya komunitas yang hangat, komunitas persaudaraan, komunitas iman macam ini menghalau kita, menjauhkan kita dari segala yang tidak baik itu. Dan yang terakhir, senantiasalah bersyukur. Bersyukur sama Tuhan atas apapun yang Tuhan beri. 3 hal praktis saja yang saya pengen berikan untuk melawan keterikatan supaya kita dibebaskan dari dosa. 1, berdoa, membangun relasi yang hangat dengan Tuhan. Dalam doa, baca firman-Nya, ikut ekaristi, macam-macam hal. Punya komunitas persaudaraan yang hangat, yang baik. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur. Itu aja Ibu Bapak. Udah panjang saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Romo Luki. Luar biasa. Luar biasa sekali. Contoh-contohnya begitu nyata dan begitu mudah untuk dimengerti. Itu yang paling penting Romo, praktis. Oke, Pak Okta ada pertanyaan. Silakan Pak Okta di-unmute. Pagi Romo. Saya mau tanya, apa dengan mamon? Kan saya pernah dengar juga, mamon itu kalau kita pergunakan bisa memuliakan Allah. Nah, ya kan kalau misalnya kalau orang kelaparan kita kasih sabda kan juga mana mungkin dia terima mamon. Apakah betul, Mo? Tolong Mo dijawab. Sebenarnya banyak pertanyaan, udah itu aja Mo. Makasih Mo. Terima kasih. Wah, luar biasa nih, orang lagi lapar, kita khotbahin, ingat gitu ya. Hidup ini bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Mati tapi kelaparan. Firman Tuhan kan hari ini bagus. Hari ini firman Tuhan mengatakan begini. Ikatlah persahabatan dengan mamon. Ikat persahabatan dengan mamon. Tapi bukan artinya hidup kita dikuasai oleh mamon. Bukan. Ya. Maka yang terpenting tadi saya sampaikan, mengelola apa yang Tuhan beri sebagai titipan ini, harta, kuasa, dikelola. Apa yang telah Tuhan percaya ini kita pertanggungjawabkan dengan sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Kita jangan sampai terbelenggu pada mamon. Yesus mengatakan ikatlah persahabatan dengan mamon. Sebab jika mamon itu tidak lagi bisa diandalkan, engkau masih beroleh kehidupan abadi. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang kita andalkan.
Kita tidak mengandalkan mamon. Tapi kalau kita mengandalkan mamon, coba. Romo, saya pernah ya ibu bapak saudara-saudari, ada acara Bible study ya di salah satu rumah. Rumahnya itu udahlah nggak usah saya sebut, pokoknya kayak bener lah, kayak bener. Saya tuh baru pulang dari tanah Papua, datang ke rumah orang itu tuh heran. Karena begini, ketika masuk saya cari bel kan ya. Kok nggak ada bel gitu. Ini gerbangnya gede banget, gede banget. Nggak ada bel, tiba-tiba ada semacam viewer gitu ya. Ada viewer gitu, muncul security di situ mukanya. Cling. Dia bilang, "Pak, nyari siapa?" Saya bilang, "Saya pastor, saya ada acara Bible study nih." "Oh iya, pastor Romo Luki ya?" "Iya, silakan masuk." Pintunya kebuka sendiri. Yes. Wah, elah. Keren banget, ya kan? Keren banget. Saya masuk, saya ngelihat rumahnya. Itu dari gerbang itu menuju ke rumahnya cukup jauh. Saya memperhatikan, ya ampun Tuhan, ini kok rumah gede amat, halamannya sayang gitu loh. Kok nggak dijadiin peternakan babi ya kan? Karena saya baru pulang dari tanah Papua ya, ngelihat ada lahan tidur kayak gitu tuh, aduh sayang gitu loh. Wah ini orang kaya betul lah pokoknya lah. Nah saya datang mau siap-siap nih. Belum mulai acaranya, suaminya turun mau berangkat kerja kan pagi-pagi nih Bible study ibu-ibu. Lalu suaminya bilang gini kepada saya, "Romo," dia sambil pegang kitab suci saya begini. Romo masih percaya sama ini Romo?" Dia bilang gitu. Saya sih lebih percaya, dia keluarin dompetnya dia. Dia keluarin dompetnya dia mengatakan gini, "Romo, saya sih lebih percaya sama ini Romo, ketimbang sama yang punya Romo." Waduh. Wah, elah, dalam hati saya sombong banget sih lo. Tapi kan saya nggak ngomong ya kan. Masa aku ngomongin itu, saya diam aja. Lalu istrinya bilang, Romo minta maaf ya, minta maaf. Biarin dia emang kayak begitu Romo, biarin. Istrinya tuh saleh banget. Saya kira kesuksesan suaminya itu ada dalam doa-doa istrinya. Di balik kesuksesan suaminya itu, karena istrinya itu pendoa. Bible study segala macam. Wah suaminya pokoknya hebat lah, orang hebat, kaya banget. Suatu kali, saudara-saudari, suaminya ini kena serangan jantung coba. Istrinya nangis-nangis telepon saya. Romo, tolong Romo datang kasih sakramen perminyakan buat suami saya, Romo. Ya kan? Oke, aku datang, aku bilang. Ya. Saya datang. Saya doain suaminya. Saya dalam hati mau bilang begini, Pak, lu masih percaya sama isi dalam dompetmu? Tapi kan masa saya pastor ngomong kayak gitu ya kan? Ya enggak lah. Masa saya ngomong gitu, masih percaya sama dompet atau sama ini? Tapi saya nggak ngomongin itu. Saya doain aja, saya kasih sakramen minyak suci. Ibu bapak saudara-saudari ajaib. Dia sembuh loh. Ajaib dia sembuh. Dan luar biasa, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia sekarang menjadi dewan paroki di salah satu paroki di gereja di Kuskupan Agung Jakarta. Istimewa ya. Dari yang tadinya wah elah arogan sekali, tapi Tuhan ubah dengan cara yang istimewa melalui pengalaman kena serangan jantung ya. Tuhan pakai dia sekarang. Wah, istimewa. Jadi saya mau bilang, ya jangan sampai hidup kita terbelenggu dengan mamon. Karena mamon nggak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Namun kita bisa menggunakan apa yang Tuhan titipkan ini, apa yang Tuhan percayakan ini untuk jadi berkat bagi yang lain. Untuk berbela rasa dengan yang lain. Betul yang tadi saudara katakan. Nggak cukup orang kelaparan dikasih firman Tuhan. Orang butuh pekerjaan dikasih ayat-ayat suci. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Maka gereja itu kan andil gereja bukan hanya dalam pewartaan.
Gereja ada yang namanya PSE. Apa yang bisa dibantu menurut dari sosial ekonomi, kita bantu. Di COVID ini, di masa COVID ini, gereja bukan hanya cuap ayat-ayat suci, sabar, bersyukurlah. Enggak. Kami, termasuk komunitas-komunitas di lingkungan-lingkungan, juga gereja, dalam karya-karya karitatif yang nyata. Itu ya, saya kira. Terima kasih Romo. Ada satu pertanyaan nih Romo dari salah satu peserta. Romo, saya mau tanya kalau berbohong itu masuk kategori setan apa Romo? Terima kasih Romo. Bohongnya bohong apa dulu tuh? Bohong campur-campur ya. Saya kira pasti ada setannya. Nama setan spesifiknya campur-campur. Tapi dalam 7 dosa pokok itu mungkin kalau bisa dimasukkan, dosa berbohong itu ya bisa masuk dosa ketamakan, ya kan? Karena orang tamak jadi berbohong, ya kan? Bisa masuk dosa kesombongan, karena orang sombong dia senengnya pamer, sombong jadi dia berbohong. Jadi bisa campur-campur tuh. Mungkin dosa kebohongan adalah dosa yang kayak es campur. Setannya banyak. Bisa macam-macam ya. Spesifiknya saya nggak tahu ya. Tapi dari 7 dosa pokok itu ada nama-namanya, ada simbol-simbolnya yang tadi telah saya sampaikan. Betul Romo, saya percaya Romo banyak orang berbohong misalnya malas. Banyak orang berbohong karena ngiri. Banyak orang berbohong karena kerakusan, karena hawa nafsu, kemarahan. Jadi nempel di semua, di 7 dosa asal itu sebenarnya ada kebohongan itu. Tergantung dari akar dari kebohongan yang kita lakukan tuh apa, gitu aja. Ya, dan terima kasih Romo. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Satu pertanyaan lagi buat Ibu Romo. Bapak bertanya, Ibu Riana menjawab. Bapak Endi mendengarkan. Mumpung ada Romo Luki. Kau tahu mau? Romo, Liliana mau bertanya. Ayo silakan. Silakan, Ceh. Romo, ulasannya bagus sekali, simple dan jelas. Yang saya mau tanya, bagaimana supaya kita bisa tertawa seperti Romo? Jangan, nggak tahu malu, Bu. Ini gini, Bu ya. Saya mau cerita sedikit. Ketika saya bertugas di tanah Papua, kita itu kan dikasih nama-nama adat, Ibu Bapak, Saudara-saudari, supaya pastor-pastor itu yang menjadi bagian sama seperti mereka, ya diberi nama adat. Enggak semua pastor sih dapat nama adat, enggak semua yang tugas di tanah Papua. Tapi yang mereka rasa klop, cocok, ini bagian dari kami, itu biasanya ada perayaan adat, pemberian nama adat. Pastor Ferdinand, ya, Romo yang pertama menjadi pionir perintis di tanah Papua, dia dapat nama adat. Nama adatnya itu Enakidabi. Enakidabi itu ena artinya baik. Enakidabi itu artinya apa kata-kata yang baik, kata-kata yang baik yang ia ucapkan menjadi kenyataan. Yang baik yang ia wartakan itulah yang menjadi kenyataan. Jadi betul ya, dia itu ketika pertama kali bertugas di pedalaman, dia mendirikan gereja pertama di pedalaman dengan rangka baja. Itu sesuatu yang istimewa. Itu amazing. Benar-benar di pedalaman yang perjalanannya dari kota bawa barang-barang ke tempat itu 1 bulan. 1 bulan coba. Baru bisa ditembus akses itu, tapi bisa mendirikan gereja dengan rangka baja. Itu istimewa. Maka dia disebut sebagai Enakidabi. Atau dalam bahasa firman itu, apa yang difirmankan maka itu terjadi. Wah, istimewa ya. Yang kedua itu diberi nama Enanapode. Enanapode itu artinya yang memelihara yang sudah baik. Jadi ada dewa Brahman, yang kedua ada Wisnu, ya kan, yang memelihara. Yang ketiga datang
Romo Kesar. Romo Kesar tuh dari Paroki Harapan Indah. Wah, ini siwanya nih. Siwanya. Enggak. Yang ketiga datang Romo Kesar itu diberi nama Ide Gaibi. Ide itu artinya senang. Yang senang tinggal. Jadi kan bagus banget ya. Enakidabi yang membuat. Enanapode yang memelihara. Ide Gaibi yang senang tinggal. Saya datang berikutnya. Waduh, saya tuh takut loh dikasih nama sama mereka. Kan udah ada Enakidabi. Saya takut dikasih nama enak ini babi ya. Karena badan saya gede betul dulu. Nanti dikira wah ini enak nih di babi ini. Ternyata saya diberi nama adat oleh mereka. 5 tahun saya berkarya di tanah Papua. Saya dikasih nama adat itu Kihai Gaibi. Kihai itu artinya yang selalu tersenyum. Yang membawa sukacita. Kihai Gaibi. Yang nggak pernah marah katanya gitu. 5 tahun menurut mereka saya nggak pernah marah gitu loh. Saya juga mikir ngapain juga marah sama mereka. Oh, mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Capek sendiri. Tadi yang seperti saya katakan, daripada kita nyetir marah-marah, udahlah sabar aja lah. Justru saya belajar filosofi hidup dari orang-orang Papua ya, orang-orang sederhana. Mereka tuh mengatakan gini ke saya dalam bahasa mereka, bupasu bupasu letara, bupasu bupasu letara. Ya, saya tuh nggak ngerti artinya. Ini apaan sih bahasa Papua? Bupasu bupasu letara, pater, bupasu bupasu letara pater. Ternyata ketika saya dengerin lagu Kus Plus, saya tahu, oh ini maknanya. Ya. Ini ternyata maknanya. Ternyata ada loh artinya bupasu letara dalam lagu Kus Plus. Ternyata itu dalam bahasa Papua ada itu. Ya. Artinya begini, bupasu. Kus Plus menyanyikan begini. Buat apa susah bupasu? Buat apa susah letara? Lebih baik kita bergembira. Ya. Jadi Bu Liliana ya, buat apa susah bupasu, buat apa susah letara, lebih baik kita tara bergembira. Ya. Udahlah. Buat apa susah pokoknya. Mantap, Bu. Makasih Romo buat ini sharingnya, sangat berarti. Aku inget dah bupasu letara. Amin. Amin. Makasih Romo. Terima kasih Bu, thank you. Saya rasa juga praktis juga Romo dari kebiasaan sih. Ya, kalau dari kebiasaan hal-hal kecil aja udah suka marah sama kalau dari kebiasaan sih memang. Tapi kayak benar kata Romo, ngapain marah gitu loh. Kalau alasannya begitu jadi lebih kuat. Ngapain marah? Iya kan. Jadi kalau ini jadi lebih ada guidance gitu loh. Iya kan. Ya. Dari kebiasaan juga sih benar. Dan apa namanya? Ya kita bisa belajar hal-hal kecil itu dari mulai berefleksi ya. Kita menyadari apa sih sebenarnya kekurangan kita. Apa sebenarnya yang masih perlu kita perbaiki. Dan ketika kita menyadari apa kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki, mohon rahmat Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya. Nah, terima kasih Romo, terima kasih untuk Terima kasih. Ketawa selama 90 minutes ini. Dan terima kasih banyak untuk pengajarannya hari ini, wejangan buat kita, dan ini amat sangat. Jangan kayak saya mau mati aja, jangan. Jangan untuk hidup lah Romo lah. Benar suka babi Romo? Suka dong, saya sio babi kan. Sama Romo, sama. Ini 12 tahun lebih tua dari Romo. Wah. Beda satu putaran sio ya kita ya. Iya, Mami Cun itu babi lebih gede lagi. Wah. Mami Cun Wahono itu kita satu sio. Berarti tahu makan Romo ya. Tahu makan enak. Ya? Tahu dong, ini Bipang Ambawang. Wah, udah coba saya.
Apaan? Makanan. Oh, Makanan Iya. dari Kalimantan. Wah, Ada di PIK. mantap. Babi panggang. Pokoknya yang tidak halal itu paling enak. Baik, seperti biasa, saya membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Romo, karya Romo, untuk pelayanan Romo ya. Sebentar saya akan share screen. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Romo Luki dan karya Romo Luki, silahkan mengirimkan Zelle ke saya, Riana, di 650-580-3488 buat teman-teman yang di Amerika. Dan buat yang di Indonesia boleh ditransfer ke Yosi Santoso, BCA Cabang Semarang, account number 1822222077. Dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya, jadi saya tahu siapa-siapa aja yang udah transfer. Dan 100% dari persembahan kasih dari teman-teman kita akan berikan untuk karya dan pelayanan Romo Luki. Terima kasih untuk kemurahan hati teman-teman dan Tuhan memberkati. Ada pertanyaan apa lagi nih? Sebentar. Oke, jadi demikian. Terus buat teman-teman yang menonton acara ini, acara selanjutnya adalah nanti tanggal 2 minggu dari sekarang, 2 minggu dari sekarang, berarti tanggal 12 waktu Amerika atau tanggal 13 November waktu di Indonesia, bersama-sama dengan Ci Tanti Tutang dari Singapura. Temanya nanti kita akan bagikan di flyer kita nanti. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video-video kita, terima kasih. Kita punya lebih dari 65 video yang sudah kita upload di YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Dan bagi teman-teman yang belum melihat video-video kita, tolong dilihat. Begitu banyak pengajaran yang kita sudah upload di situ dengan berbagai macam topik dan romo-romo yang luar biasa semua. Dan please subscribe, like video-video kita. Dan masih banyak pembicara-pembicara bagus yang kita akan undang untuk acara-acara kita selanjutnya. Dan sebelum kita akhiri acara kita, mari kita akan menyanyikan satu lagu bersama-sama dulu ya. Jadi kita udah dengerin nih semua. Dan gimana caranya kita memperbaiki diri. Nah, jadi kita akan dengerin satu lagu, kita nyanyi bersama-sama, habis dari situ kita baru mohon berkat dari Romo. Baik, Nancy silakan lagunya. Cik, boleh minta co-host? Oh iya. Lupa. Sebentar. Oke. Silakan Nancy. Ya Bapa, lihatlah kami, anak-anak-Mu, berkumpul di hadapan-Mu saat ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya, kami mau setia kepada-Mu sampai
Baik, terima kasih. Ya, sekarang kita mohon berkat dari Romo dan doa penutup dari Romo ya. Terima kasih Romo. Mari kita siapkan hati kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami buat hari ini di dalam nama-Mu Tuhan. Semoga dengan kami mengenali 7 dosa pokok, kami semakin juga punya keutamaan-keutamaan untuk menghalau dosa-dosa itu. Kami dibebaskan dari belenggu dosa-dosa yang membuat kami tertawan dan menjadi hamba dosa, sebab kami telah dimerdekakan oleh-Mu sendiri untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi anak-anak terang yang berbagi kebaikan, yang menjadi garam dan terang. Walaupun tidak banyak, namun kami memberikan arti, memberikan rasa yang baik. Ajari kami untuk semakin berbela rasa, semakin menjadi berkat dalam kehidupan ini. Dan anugerahkanlah kepada kami Tuhan, Roh-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk melawan dan menghalau segala dosa. Maka kami mohonkan berkat-Mu Tuhan, turun dan tinggal untuk kami, untuk keluarga-keluarga kami, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu dimanapun mereka berada. Untuk seluruh yang kami kerjakan, peziarahan hidup kami, karya-karya kami, pelayanan-pelayanan kami di dalam nama-Mu. Berkat Tuhan turun berlimpah untuk kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin Romo, amin. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Romo. teman-teman Bye-bye. yang udah boleh God hadir. bless semua. Sampai ketemu nanti Romo ya, nanti kita undang lagi untuk acara berikutnya. Amin. Thank you Terima semua. kasih semuanya. Jaga kesehatan selalu. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan berkati ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you. Thank you, Bye. izin Thank you, pamit Romo. Ibu Bapak. Thank you Terima kasih semuanya. Romo. Thank you, dadah. Nah.